Rustia Utaminingsih 17-10-20-10-32 PSIK A3. Pengenalan gangguan jalan nafas. Yang pertama tajipnia, kedua kesadaran menurun, ketiga intoksikasi alkohol, empat perlukaan intratoraks, yang kelima trauma pada wajah. Tanda objektif obstruksi jalan nafas, look, listen, and feel atau lihat, dengar, rasakan. Di sini saya akan melakukan praktik manajemen airway atau pengelolaan jalan nafas. Teknik jalan nafas, pengelolaan jalan nafas itu ada dua. Yang pertama tanpa alat, yang kedua menggunakan alat. Teknik yang menggunakan tanpa alat bisa digunakan di mana saja dan kapanpun. Teknik yang menggunakan alat biasanya dilakukan di rumah sakit. Biasanya alat-alat tersebut yang digunakan adalah orofaring, pipa orofaring, kemudian trachea. Kemudian cara manuver menggunakan tanpa alat itu ada dua macam, yaitu yang pertama Hatfield engine lift, yang kedua jaw thrust maneuver. Di sini saya akan mempraktekkan, yaitu pada pasien yang akan saya lakukan menggunakan teknik Hatfield engine lift, yaitu tekan dahi, angkat dagu, seperti itu. Hatfield engine lift digunakan pada pasien yang tidak mengalami fraktur servikal. Posisi Hatfield engine lift seperti ini, yaitu pasien diposisikan terlentang, letakkan satu tangan pada dahi dan letakkan ujung jari tangan yang lain di bawah dagu, seperti ini. Kemudian tengadahkan kepala dengan menekan perlahan dahi pasien. Gunakan ujung jari tangan yang lain untuk mengangkat dagu dan menahan rahang bawah. Interferensi jari hanya pada tulang, bukan jaringan lunak di bawah mulut. Usahakan mulut terbuka agar pasien bernafas lewat mulut, terutama pada pasien yang hidungnya tersumbat. Jika ada sumbatan pada mulut, lakukan cross finger seperti ini agar jalan nafas terbuka. Kemudian untuk teknik pembuka jalan nafas yang selanjutnya adalah teknik jaw thrust maneuver. Teknik jaw thrust maneuver ini digunakan pada pasien yang mengalami fraktur servikal. Teknik jaw thrust maneuver seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Anggap saja ini kepala pasien, kemudian teknik ini adalah untuk membuka jalan nafas pada pasien yang tidak sadar dengan atau adanya cedera kepala. Yaitu langkah-langkah untuk jaw thrust adalah pertahankan dengan hati-hati posisi kepala, leher, dan spinal pasien tetap satu. Kemudian posisi penolong di atas kepala pasien dan posisikan lengan sejajar dengan permukaan pasien berbaring. Letakkan tangan Anda pada masing-masing rahang bawah pasien pada sudut rahang di bawah telinga. Stabilkan kepala pasien dengan lengan bawah penolong. Dengan menggunakan jari-jari telunjuk sudut rahang bawah pasien ditekan ke arah depan. Kemudian, kedua ibu jari mendorong rahang bawah bagian depan sedemikian sehingga mulut dapat terbuka. Kemudian, kepala pasien tidak boleh ditengadahkan atau diputar. Perhatikan kelancaran jalan nafas lewat mulut dan tiadanya sianosis setelah mengerjakan manuver ini. Teknik selanjutnya setelah kita melakukan teknik tadi, yang dua tadi, yaitu yang pertama Hatfield engine lift dan jaw thrust maneuver. Setelah itu lakukan breathing atau bantuan jalan nafas. Setelah dilakukan bantuan jalan nafas, lalu kita cek menggunakan look, listen, and feel. Look, listen, and feel adalah lihat, dengar, rasakan. Jika sudah ada bunyi nafas, kita hentikan untuk teknik pengelolaan jalan nafas, yaitu airway dan breathing. Kemudian untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan teknik pengeluaran sumbatan.
Yang pertama, di sini saya akan melakukan teknik abdominal thrust atau Helmich maneuver pada orang lain, yaitu dengan cara seperti ini. Saya posisi di belakang klien, kemudian tangan saya seperti ini dan ditekan pada abdominal atau perut, seperti ini ditekan. Kemudian teknik abdominal thrust atau Helmich maneuver pada individu atau diri sendiri, yaitu dengan posisi ini kursi dan kita seperti ini. Kemudian yang selanjutnya saya akan melakukan teknik abdominal thrust dan Helmich maneuver pada pasien yang tidak sadar, yaitu dengan cara kita di atas pasien seperti ini, kemudian dengan tangan seperti ini dan lakukan tekanan pada perut pasien agar sumbatan keluar. Untuk teknik selanjutnya saya akan melakukan teknik back blows abdominal for choking. Yang pertama itu pasien yang sedang tersedak atau pasien sadar, itu kita lakukan tepukan pada punggung seperti itu. Sudah. Kemudian kita lakukan pada perut, tekanan pada perut. Jadi kita posisi di belakang ya teman-teman. Seperti ini kita lakukan tekanan. Kemudian untuk selanjutnya itu ditepuk seperti itu. Kemudian saya akan melakukan teknik chest thrust. Chest thrust pada wanita hamil. Pada chest thrust pada wanita hamil dilakukan pada di atas di atas perut ya teman-teman, atau di setengah dada, itu seperti ini caranya, ditekan. Baik, kemudian untuk selanjutnya chest thrust pada orang yang obesitas dengan seperti ini, ditekan juga seperti itu. Thank you, terima kasih sudah menonton.